Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Novita Ratnasari. Nah moms, aku panggilnya moms nih dan bunda. Kali ini aku mau nge-review produk empeng. Jadi empeng untuk anak-anak, dan seberapa manfaatnya sih empeng. Jadi empeng ini tuh pro dan kontra ya. Kayak ada yang bilang nggak bagus untuk perkembangan gigi anak, ada juga yang nanti sampai besar nggak mau ngelepas empengnya. Nah setelah aku banyak survei ke teman-teman, ke saudara juga yang pakai empeng, seberapa manfaatnya empeng dan dampak buruknya untuk empeng itu tergantung bagaimana kita membiasakannya. Jadi aku punya saudara nih yang ngasih empeng ke anaknya dan besarnya juga ya udah lepas empeng biasa aja, dan pertumbuhan giginya pun bagus, nggak rusak, karena ketika dia udah besar kayak usia 4 tahun itu udah lepas. Dan ketika makein empeng itu nggak yang dipakein buat sehari-hari dipakai terus, nggak, tapi ketika tidur, ketika ditinggal itu anak bisa tenang dan nyaman. Jadi bagaimana kita membiasakan anak-anak itu ngempeng itu tergantung kitanya, jangan yang dikasih terus gitu ya. Jadi ketika main, ketika santai, ketika dia enggak rewel itu enggak usah dikasih empeng. Jadi empeng itu dibiasakan hanya untuk menenangkan dia ketika kita tinggal pergi aja, dan ketika dia tidur biar lebih nyenyak. Empeng itu kan manfaatnya ketika dia udah kenyang, dia udah enggak butuh ASI atau susu, tapi masih pengen ngenyot. Tapi kalau ASI dinyotin terus kan kita jadi nggak bisa kemana-mana, dan dia juga jadi gumoh ya, bloke karena kekenyangan. Nah dengan adanya empeng ini anak itu bisa lebih tenang, lebih nyaman boboknya, dan enggak kepenuhan perutnya seperti itu. Nah kali ini aku mau review banyak banget empeng. Untuk bunda pemula yang mau makin anaknya empeng itu pasti nggak semuanya mau, apalagi anak ASI ya, bukan anak susu formula. Aku tuh sampai wah habis banyak empeng ini yang nanti aku review ke teman-teman. Biar gimana sih cocoknya ke ke mulut anaknya. Nah jadi banyaknya empeng akhirnya aku menemukan yang cocok. Semoga video ini bisa memberikan pencerahan untuk bunda semuanya. Yuk langsung aja ke videonya. Halo bunda, ini aku ada pertama mau review ini empeng dari Pigeon. Ini aku beli di Indomaret. Satunya ini kalau nggak salah 46.000 atau 40 ribuan pokoknya. Nah ini empeng nggak tahu merek apa, ini nggak yang begitu merek terkenal. Ini itu harganya 12 ribuan. Terus yang ini itu empeng Huki, ini dapat 2 tuh 20-an, 24-an dapat 2. Yang ini empeng merek Dodo. Ya ini Dodo. Ini 17 ribuan. Ini gepeng ya. Ini tutupnya si Huki. Terus ini empeng merek apa ini aku beli di Shopee. Nanti ini aku kasih linknya, link Shopee-nya. Ini ada bonekanya, sumpah bonekanya super cantik dan harganya tuh murah. Karena harga aslinya yang kayak gini, yang merek apa itu yang dipakai si Rachel V-nya tuh kan mahal banget ya, sampai 800 sampai 700 ribu. Ini tuh murah banget. Nah ini satunya lagi empeng, ini juga beli di Shopee. Nanti aku bisa kasih linknya ke teman-teman. Ini juga bagus kok, harganya juga nggak mahal, harganya murah dan bahannya bagus banget nih. Ini lebih bagus, lebih enak dipakainya ketimbang si Pigeon. Jadi Pigeon ini anak aku nggak mau yang kecil karena ini dia tuh kayak panjang gitu loh. Nah pertama yang Pigeon ini anak aku nggak mau karena dia tuh panjang nggak sama seperti payudara ya. Jadi dia panjang banget gini, terus ketika dimasukkan langsung dilepeh, nggak mau. Ini rusak karena dipakai anak aku yang udah umur 2 tahun. Jadi setelah adanya nggak mau, ternyata dia mau cuma buat mainan di gigit-gigit gitu. Terus ini masih keras, kayak masih baru banget, tapi ininya udah rusak karena nggak kepake, cuma buat mainan. Ini itu keras banget teman-teman. Jadi kalau buat anak bayi newborn, apalagi anaknya itu ASI, dia nggak mau, dia menolak karena dia keras banget. Terus dia bentuknya kayak jempol gitu ya,
kayak jempol gitu. Ini anak aku nggak mau, ini dipakai mainan juga buat anak aku yang 2 tahun. Nah, ini juga, ini yang mana ya? Yang ini, yang dodo. Ini yang dodo malah gede banget. Gak bisa buat bayi newborn, ini terlalu besar di mulutnya. Dan ini bentuknya jempol juga, gak sesuai kayak puting. Dan aku udah cobain, dia gak mau. Gak mau ya, ini gede. Ini dipakai anak aku yang 2 tahun juga. Ini gede banget, dia nggak mau karena dia juga keras ininya. Ini juga, ini terus kan ketika dia nggak mau ini, aku cobain beli lagi ke toko bayi yang bulat, kali aja dia mau. Tapi ini tuh kayak kepanjangan gitu loh teman-teman, kepanjangan dan dia kayak blokek gitu, gak suka. Dan ini juga keras. Nah aku sampai di sini tuh aku kayak pesimis, aduh kayaknya dia nggak mau empeng deh gitu ya. Dia kayak nggak mau empeng. Terus akhirnya aku coba online di Shopee. Aku beli ini di satu toko yang sama. Kata saudara aku dia pakai kayak gini yang warnanya kuning, yang kayak gini, yang kuning gini. Nah ini sama sih, cuma beda warna aja. Ini aku beli ini yang biru dan memang dia lebih lentur, terus bulatnya tuh nggak panjang, kayak pendek gitu. Ini kan panjang banget ya, yang ini beda ya. Nah ini panjang, ini pendek dan gemuk. Nah ini lebih enak dan dia langsung suka, langsung mau. Tapi ya tetap pertamanya tetap dibuang-buang gitu, tapi harus dibiasakan dan dia lebih mudah beradaptasi dengan yang ini. Karena anak aku itu anak ASI, jadi bikin aku tuh susah banget bergerak. Dia pengennya ngempeng terus padahal udah kenyang. Dan ini satu-satunya yang memang cepet dia tuh beradaptasinya. Yang lain tuh kayak dikit-dikit dilepas dan aku sampai capek banget ngajarinnya. Kalau yang ini tuh dia lebih mudah gitu loh ngajarinnya. Nah, kalau anaknya teman-teman juga pakai dot itu kan biasanya bentuknya bulat ya, jadi dia lebih mudah beradaptasi pakai yang ini. Dan yang ini enaknya tuh ada tempatnya gede gini, jadi kalau dibawa pergi-pergi bisa tetap steril gitu ya. Jadi kalau bisa empong tuh jangan, kalau dia lagi nyantai sama kita nggak usah dipakein ini kalau bisa ya. Jadi kan biasa anak-anak tuh nyantai gitu, anak-anak nyantai sama kita main itu empongnya dilepas aja. Jadi kita masukkan ke kotaknya ini. Nah ini tuh bisa dipakai kok buat nyimpen 2 ini, walaupun agak sempit-sempitan. Nah yang satunya ini lucu, ini tuh yang satunya dia sama bonekanya gini. Nah sama bonekanya gini tuh jadi kayak lucu gitu, bisa dipegang. Tapi memang kalau masih bayi belum bisa megang ya. Nanti kalau udah agak gedean bisa dipegang. Dan jadinya dia tuh nggak yang diempeng terus. Nah ini tuh lebih kecil, dia lebih kecil dan lebih lentur banget di pinggangnya ini. Dia lebih lembek sih daripada yang ini. Ini tuh agak tebel. Dia ini juga lembek, tapi karena tebel jadi agak lebih keras gitu ya. Tapi ini lebih lentur dibandingkan sama yang ini. Nah terus ini tuh ini lebih tipis, jadi lebih lembut dan lebih enak, lebih mudah diterima sama anak. Dia lebih lembut nih, lebih enak. Dan ada bonekanya, kualitas bonekanya pun nggak abal-abal teman-teman. Lihat kualitas bonekanya tuh bagus, padat, dan bahannya tuh juga bagus ya. Bisa dilihat ya, bahannya bagus nih. Ini aku yang jerapah gitu deh. Nah itu tadi review empeng aku yang aku pakai untuk anak-anak. Jadi anak aku lebih bisa menerima yang ini sih, yang pakai boneka ini. Dia tuh teman-teman tadi udah aku liatin, dia lebih lemas dan lebih kecil. Kalau buat newborn ini aku rekomendasiin yang ini. Kalau newborn belum bisa, ini ada ininya juga kok, ada gantungannya ini juga ya, jadi bisa buat jagain anaknya. Kalau memang ininya nanti mengganggu bisa dilepas. Kalau bonekanya mengganggu bisa dilepas, jadi bisa pakai empeng aja. Tapi kalau selama bonekanya nggak ganggu, bisa sambil buat mainan, itu bisa pakai bonekanya. Ada gantungannya juga buat di bajunya. Terus pakai yang ini juga. Yang dua ini tuh di Shopee, jadi teman-teman bisa beli. Kalau yang ini juga mau beli di Shopee juga ada, nanti aku kasih linknya. Terus ini hokinya juga bisa beli di Shopee juga, cuma memang semuanya ini aku beli di toko di rumah ya, nggak di Shopee. Jadi aku kasih linknya kalau teman-teman mau beli di Shopee.
Nah, teman-teman, sebenarnya empeng ini kalau menurut aku dan pengguna ibu-ibu yang lain yang udah pakai empeng, itu tuh lebih banyak manfaatnya sih ketimbang ketimbang kerugiannya gitu. Masalahnya kerugiannya itu bisa kita minimalisir dengan kita tidak terlalu membiasakan. Jadi setelah itu kita banyakin main sama mereka ketika mereka udah nggak rewel dan kita udah nggak sibuk sama kerjaan kita. Nah, empeng ini aku kasih cuma buat anak ketiga aku, teman-teman, karena anak pertama dan kedua tuh aku masih negatif sama empeng. Jadi kayak ngerasa anak pertama kan yang masih yang ngurusin dia aja, maksudnya nggak terlalu ribet, masih kebantu kemarin sama orang tua. Jadi ngapain sih empeng gitu, bisa dipegang gitu. Nah, anak kedua aku juga masih, anak pertama kan masih cewek ya, jadi kayak nggak terlalu ribet gitu. Jadi anak pertama itu bisa ngebantuin jagain adiknya. Jadi anak kedua juga aku nggak pakai empeng karena nggak begitu ribet. Nah, setelah anak ketiga bener-bener adiknya dia susah banget ditinggal dan harus bersihin rumah, harus jagain kakaknya yang masih 2 tahun, masih banyak kerjaan, dan dia tuh susah banget ditinggal, rempong banget. Akhirnya mau nggak mau aku harus bagaimana biar dia bisa diam, nggak aku harus nenenin terus. Nah, caranya adalah dengan ngasih empeng. Nah, dengan empeng ini dia lebih tenang, lebih rileks, terus nggak rewel. Nah, kayak gitu. Jadi bisa apa namanya, kita kerjaan kita bisa ditinggal kayak gitu. Jadi lebih bisa banyak ngurusin rumah dan juga bisa banyak anaknya juga nggak rewel kayak gitu deh. Pokoknya ya selama ini sih bermanfaat sih kalau buat aku dan lebih ngebantu gitu. Dan aku juga nggak mau kok sampai dia nanti jadi ketergantungan kayak yang sampai udah gede sampai TK masih ngempeng, nggak mau juga. Jadi harus diwaspadai dari sekarang dengan sesuai manfaatnya aja kita kasih empeng. Nah, seperti itu, semoga bermanfaat buat ibunda yang galau ngasih anaknya empeng apa enggak. Sekarang bunda bisa memutuskan boleh kasih boleh enggak, tetap ada manfaat dan kerugiannya ya. Jadi kita bagaimana lebih bijak dalam memberikan ke anak. Dadah.